Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bahas soal-soal yang sudah saya bagikan ya. Yang pertama adalah berapakah hasil dari sekian ini? Maka di sini berapakah hasil dari negatif 8 ditambah 12 dibagi 3 ditambah 8 kali negatif 5. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka ada yang perlu kita perhatikan, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ketika bagi dengan kali itu sejajar seperti ini dipisahkan oleh plus, maka pembagian ini dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Nah, ini kerjakan dikelompokkan begini. Jadi kalau ada soal seperti ini berarti negatif 8 ditambah 12 dibagi 3 itu adalah 4. Kemudian 8 dikali negatif 5 itu adalah negatif 40. Sehingga kalau ini kita jumlah, berarti kan ada negatif 8 ditambah 4 itu negatif 4, dikurangi 40, berarti diperoleh negatif 44. Itu. Kemudian soal nomor 2. Di sini ada 4 batang besi. Besi A ditambah 1/2/3. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya. Besi A ditambah berapa itu? 1/2/3 itu sama dengan besi B. Kemudian ada besi B adalah 2/3/4 kurangnya dari berat C. Jadi B itu nilainya 2/3/4 kurangnya dari C. Sehingga nilai B itu adalah C dikurangi 2/3/4. Kemudian berat C adalah 1/2 lebihnya dari. Berarti C itu nilainya adalah D ditambah 1/2. Maka pernyataan mana yang benar? Nah, dari sini kita kerjakan secara substitusi. Jadi ini kita kerjakan secara substitusi, menggantikan begitu. Nah, atau bisa juga kita tinggal melogika saja seperti ini. C itu D plus 1/2. Berarti C lebih besar daripada D. Di sini D lebih berat dari C. D lebih berat, berarti salah karena D itu lebih kecil dari C, atau C lebih berat. Ini salah. B lebih berat dari C. B itu lebih berat dari C. Kalau di sini kita nilai B, kita dari pernyataan yang kedua, B itu adalah C dikurangi sekian. Nah, C dikurangi praktis lebih besar yang C. Maka ini pun juga salah. Harusnya C lebih berat. Kemudian D lebih berat dari B. D lebih berat dari B. Kita cek apakah D lebih berat dari D. Untuk yang C ini berarti kita substitusikan antara B dan C. Jadi di sini ini
ini kita substitusi. Berarti kan nilai B itu kan sama dengan C-nya diganti. C-nya diganti ini. C-nya itu nilainya adalah D plus, ini kita jadikan pecah biasa. Jadi 1/2 itu pecah biasanya adalah 3/2. Kemudian dari sini nilainya adalah min 2 3/4. Min 2 3/4 itu kalau dibawa ke pecah biasa itu berarti ada 11/4. Berarti B sama dengan D plus, kita jadikan apa, kita samakan penyebutnya, berarti sini 4 berarti kan di sini 6 min 11/4. Maka nilai B itu sama dengan D dikurangi 5/4. Nah, B itu D dikurangi, praktis besar nilai D, berarti D lebih berat. Oh, ini berarti jawabannya. Kalau kita sudah menemukan ya sudah, berarti tidak perlu mencari yang C. Jawabannya adalah yang maksudnya yang D. Jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3. 4 orang bekerja. 4 orang bekerja selama 6 hari dapat membuat 48 pakaian. Jika 9 orang selama 5 hari, maka berapakah banyak pakaian yang dibuat? Kita buat dulu. Jadi ada 4, itu 6 hari. 6 hari. 6 hari itu bisa membuat 48 baju. 48 baju. Nah, berarti dari sini 4 orang ini dalam sehari 6 hari dia membuat 48. Berarti kalau satu hari kita cari 1 hari, maka di sini kita peroleh 48/6. 40/8 ini saja ada 8. 48/6 itu nilainya adalah 8. Untuk 4 orang dalam satu hari. Jadi ini 1 hari. 1 hari 4 orang. Bagaimana dengan 1 orang? 1 orang maka identik dengan 8 dibagi 1 orang itu 4 potong. Jadi 4 potong. 1 diperoleh dari hasil ini tadi, 1 orang 1 hari mengerjakan 4 potong. Padahal di sini ada 9 orang 5 hari. Jadi ada 9 orang 1 hari 4, berarti kali 5 dikali lagi 4. Berarti maaf. Ini 4 ya, bukan 2. Ini 4, nih keliru nulis. Ini berarti 2. Jadi di sini 2. Nah, hasilnya berapa berarti? Ini 10 kali 9. Berarti ada 90. Jadi saya ulang. Tadi 8/2. Bukan 8/2, tetapi 8/4. Bayangan saya langsung jawaban. Jadi nilainya adalah yang C. Hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ada soal tentang bilangan berpangkat. Jadi kalau bilangan berpangkat itu konsepnya
bilangan pokoknya harus sama dulu. Jadi konsep awal bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu. Nah ini, oh ini kok tidak sama, maka kita pecah sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat. Ada 2 dipangkatkan negatif 3 kali, sana ada kali 6 pangkat min 2. 6 itu kita jabarkan, yaitu 2 dikali 3. Sementara di luar dipangkatkan negatif 2 min 2. Dibagi 10 pangkat negatif 2. 10 itu juga kita pecah, berarti ada 2 kali 5 sekian ini dipangkatkan negatif 2. Nah, kemudian kita bawa ke sifatnya. Jika ada A kali B pangkat C, maka sama dengan A pangkat C kali B pangkat C. Ini pun juga kita urai. 2 pangkat 3 min 3, ini berarti 2 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Dibagi, ini juga kita urai, 2 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat negatif 5. Oh ini sama, maka kita coret. Kemudian sifat dari bilangan berpangkat negatif, maka ini akan menjadi positif jika ditukar tempat. Akan menjadi positif jika ditukar tempat, atas bawah. Berarti ada siapa? Oh, yang atas menjadi yang bawah, bawah jadi yang atas. Sehingga ada 5 kuadrat, pangkatnya sudah menjadi positif. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan, berarti ada 25 per 2 pangkat 3 itu adalah 8, 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sehingga ada 25 per 72. Maka hasilnya adalah yang A. Soal berikutnya yaitu tentang himpunan apa ini? Bilangan akar. Jadi ada bilangan akar. Nah, hasil dari akar 80 dikurangi 3 akar 45 plus 3 akar 5. Kita urai ke sifatnya. Akar 80 kita bawa ke 80 itu 16 kali 5. Jadi kita bawa ke 16 kali 5 dikurangi 3 akar 45 itu 9 dikali 5 ditambah 3 akar 5. 16 itu adalah 4 akar 5 keluar, maksudnya 3 9 keluar, hasilnya adalah 3 akar 5 ditambah 3 akar 5. Yang sini ada perkalian, maka selesaikan terlebih dahulu. 4 akar 5 dikurangi 9 akar 5, hasil dari 3 kali 3 ditambah 3 akar 5. Nah, berarti kalau sudah sukunya sejenis, akar 5 semua, maka tinggal 4 dikurangi 9 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 2 akar 5. Oh, berarti yang C. Kemudian soal berikutnya, Wira menabung 600.000 pada sebuah bank. Jadi setelah 10 bulan tabungan Wira menjadi berapakah persentase? Kita
Pisah dulu. Wira menabung 600 setelah 10 bulan. Berapakah persentase? Nah, antara 640 dengan 600 itu kan berarti bunganya. Bunga. Kelonjakan ini menjadi bunga. Bunganya itu diperoleh dari 640 dikurangi 600 yaitu 40. Ini yang diperoleh selama 10 bulan. Selama 10 bulan. Maka berapakah dia per tahun? Kemudian bunga itu sendiri mempunyai rumus bunga adalah bunga dalam persen. Jadi di sini bunga berapa persennya? Bunga per 100 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Itu dikali N per 12 dikali dengan modalnya. Modalnya adalah 600.000. Nah, nolnya mepet tuh. Sekian ini nilainya adalah 40.000. Diperoleh 40.000 dari sini tadi. Kemudian N-nya itu dia ditabung selama 10 bulan. Ini langsung saya ganti 10 begitu. Jadi kita kerjakan ini 4, di sini ada 4, nolnya kita coret. Kemudian 6 dengan 12, di sini 1, di sini 2. Kemudian ini 10 dengan ini. Nah, berarti tinggal berapakah B dalam persen? Berarti B, oh ya ini dengan sini. Nah, maka B-nya tinggal B, kemudian 2 di bawah, kita lari ke sana. Berarti ada 2 kali 4. Berarti nilainya adalah 8%. Itu selama 10 bulan. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 7. Jadi ada seorang pedagang membeli sepeda dengan harga 1.300.000. Setelah menghabiskan biaya untuk perbaikan 500.000, sepeda itu dijual. Maka kalau ada soal seperti ini, kita kelompokkan dulu biaya beli sama perbaikan itu menjadi harga beli. Jadi harga belinya itu ada 1.300.000 ditambah dengan 500.000. Nah, berarti harga beli itu ada 18, berarti 1.800.000. 1.800.000. Kemudian dijual, ternyata dijual. Itu harga jualnya itu ada 2.100.000. 2.100.000. Dari harga jual dengan harga beli ini terlihat besar dengan besar harga jual. Jadi kalau harga jualnya lebih tinggi, maka kondisi seperti ini dikatakan sebagai keuntungan. Lah, keuntungannya berapa? Untung dalam persen. Itu berarti ini dikurangi dulu. Ini selisihnya itu ada 2.100.000 dikurangi 1.800.000, itu berarti ada 300 ya, 300.000. Maka keuntungan
dalam persen itu 300 per harga beli yaitu 18 dikali 100. Hasilnya adalah 5, ini juga 5, ini dibagi ini 1, di sini adalah 6, sehingga 100 dibagi 6. Kalau 100 dibagi 6 itu berarti ada 6,6666 begitu, 67. Maka keuntungannya itu diperoleh 16,67%. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Suku KN pada barisan sekian ini. Nah, kalau ada soal seperti itu, kalau kalian lupa dengan rumus, maka akan lebih enak jika tinggal masukkan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, tinggal masukkan saja. Misalkan ada 4N. 4N kita cek. Ada 4N. Oh, berarti kita cek saja. N-nya kita ganti, mulai dari N-nya itu N itu diganti dari bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk nyocoknya seperti ini, kita cukup ngecek 2 baris pertama. Jadi kalau ini kita cocokkan 4 kali 1, jadi N-nya kita ganti 4 kali 1 itu 4. Nah, dari sini sudah tidak cocok loh, di sini 1 harusnya. Nah, berarti ini salah. Kemudian yang kedua, 4N min 3. 4N min 3. 4N kalau N-nya kita ganti 1, berarti kan 4 kali 1 dikurangi 3. Sama dengan 1. Oh, sudah betul. Tetapi kita cek yang kedua. Apakah benar juga? 4 dikali 2 negatif 3. Min 3. Nah, 4 kali 2 itu 8. Ini 5. Oh, ternyata di baris yang kedua salah. Oh, berarti ini salah. Kemudian yang C. Ada 4 pangkat N. N-nya kita ganti. Kita ganti 1 per 1. Berarti 4 pangkat 1 itu adalah 4. Kemudian yang kedua, 4 pangkat 2 itu adalah, oh maaf, ini saja yang pertama sudah salah ya. Sudah salah. Berarti jawabannya yang D. Apakah itu betul? Kita cek. 4 pangkat N min 1. Kalau N-nya diganti 1, itu kan berarti 1 min 1. Hasilnya adalah 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Baris kedua bagaimana? Oh, kita cek. 4 pangkat 2 min 1, berarti ada 4 pangkat 1, yaitu 4. Urutannya sudah betul. 1, 4. Oh, berarti jawabannya yang D. Soal berikutnya. Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 98. Kita ganti dulu. Jadi Benny menjumlahkan. Ini berarti ada 98. N-nya itu ada 98. N98. Kemudian jumlah dari nomor yang salah, karena di sini terdapat pernyataan terjadi kekeliruan 1 halaman yang dihitung 2 kali. Berapakah halaman itu? Nah, sekarang kita cek.
4, 8, 6, 9 itu merupakan jumlah yang salah. Kita cari jumlah yang betul. Kalau ini diketahui 98, berarti kan N-nya 98, nomor halaman itu dimulai dari 1. Berarti kan mestinya 1. Ini halamannya ini 2, 3, sampai 98. Nah, sebagai ciri, kalau di sini 1 paling akhir 98 dan selisihnya 11, berarti jumlah baris ini pasti 98. Sehingga ketika kita mencari nilai SN, ini kan selisihnya 11 ini. Nah, 11 ini sebagai B-nya. Jadi, kalau kita identifikasi, ini yang pertama nilai A atau suku pertamanya adalah 1, bedanya itu adalah 1. Kemudian nilai N-nya itu juga 1. Nah, kalau kita mencari SN karena suku yang awal dan suku yang terakhir itu diketahui, maka kita mencari pakai N/2 dikali A plus UN. Gitu. Nah, ada 98, jadi ini S98. Berarti ada 98 dibagi 2 kali A-nya 1, di sini ada 98. Nah, ini dengan ini kan bisa dikecilkan. Berarti ada 49. Sementara ini ada 99. Nah, hasilnya adalah 4.851. Nah, padahal tadi yang salah tadi ada 4, 8, 6, 9. Berarti kita kurangi 4, 8, 5, 1. Maka ada 18. 9 dikurangi 18 ya. Berarti ada 8. Ini ada kekeliruan ini. Harusnya 9. Kalau memang soalnya 2 kali berarti 9 ya. Ini kita ganti 1 kali saja. 1 kali. Sehingga hasilnya 18. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Suku pertama suatu deret aritmatika adalah 3. Jika suku pertama, suku kedua, dan suku seterusnya, maka kita identifikasi dulu permasalahannya. Ada apa? Nah, di sini suku pertama suatu deret. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Jika suku pertama, suku kedua, dan suku keenam, jadi ada U1, ada U2, ada U6. Deret aritmatika juga merupakan 3 suku pertama dari deret geometri, maka suku kelima barisan geometri itu berapa?